Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Sumatera Barat. Dia adalah putra dari Bayanuddin dan Hamatun. Ayahnya adalah seorang ulama. Nama aslinya adalah Muhammad Syahal. Ketika dewasa, dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin bagi para ulama atau kaum padri di Bonjol. Karena itu, ia lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol sangat sedih melihat kaum adat yang masih suka berjudi, menyabung ayam, dan mabuk-mabukan. Padahal banyak yang sudah masuk Islam di kampungnya. Suatu ketika ada 3 orang haji yang ingin memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat di sana. 3 orang itu adalah Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Biobang. Imam Bonjol sangat mendukung keinginan tersebut. Mereka lalu meminta kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Namun, kaum adat menolak permintaan tersebut. Karena itu, meletuslah perang Padri. Peperangan ini membuat pemimpin kaum adat yang bernama Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri. Karena kalah, kaum adat meminta bantuan kepada penjajah Belanda. Akhirnya tidak hanya kaum padri dan kaum adat yang berperang, Belanda pun ikut campur. Meski dibantu penjajah Belanda, kaum adat tetap kesulitan menghadapi kaum padri. Karena itu, Belanda mengajak Tuanku Imam Bonjol untuk melakukan perjanjian damai. Perjanjian tersebut dilakukan karena penjajah Belanda telah kehabisan uang. Selain itu, Belanda juga harus menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa. Ketika penjajah Belanda berhasil menjebak dan menangkap Pangeran Diponegoro di Jawa, Belanda mengkhianati perjanjian damai dengan Tuanku Imam Bonjol. Belanda pun menyerang kaum padri kembali. Akhirnya kaum adat sadar. Lahirlah peribahasa Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat bersandi syariat, syariat bersandi Kitabullah atau Al-Quran. Kaum adat dan kaum padri lalu bersatu melawan penjajah Belanda. Penjajah Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol. Pengepungan ini membuat posisi Tuanku Imam Bonjol menjadi semakin terdesak. Namun, Tuanku Imam Bonjol tidak mau menyerah. Akhirnya, benteng Bonjol dapat dikuasai penjajah Belanda. Namun, Tuanku Imam Bonjol berhasil melarikan diri, didampingi beberapa pengikutnya. Dalam persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus membuat rencana untuk menyerang penjajah Belanda. Pengikutnya yang tinggal sedikit tetap setia menemaninya. Untuk menangkap Tuanku Imam Bonjol, penjajah Belanda berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding itulah Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda. Dalam kondisi sakit, Tuanku Imam Bonjol dibawa penjajah Belanda untuk diasingkan. Akhirnya, Tuanku Imam Bonjol wafat di Manado. Tamat.